Oh, belum bisa online ya. Saya cek dulu ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya udah bisa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik ya, langsung aja karena kemarin kita udah sampai di mana itu? Proporsi jemari ya. Proporsi jemari sama proporsi telapak kaki ya. Jadi telapak tangan sama telapak kaki. Nah, sekarang kita coba ada dua. Sebenarnya langsung saya sampaikan dua subbab di sini. Yang pertama adalah subbab tentang ekspresi wajah, ya, ekspresi wajah dan proporsi tubuh laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana nanti menggambarkannya? Tolong disimak baik-baik, ya. Langsung aja yang subbab pertama. Saya akan buat bidang A4 dulu. Jadi ada 3 komponen wajah penting ya yang menjadi sumber perubahan ekspresi pada wajah. Saya gampangkannya istilahnya gitu, teman-teman ya. Istilahnya gitu. Jadi ada 3 komponen pada wajah ini yang menjadi apa istilahnya ya, penyebab perubahan bentuk berbagai variasi ekspresi wajah pada manusia. Nah, ini saya kasih contoh diantaranya. Ini saya kasih wajah satu wajah dulu ya. Ini diperhatikan baik-baik. Saya buat wajah dulu. Oh iya, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kalau kalian nanti menggambar jangan pakai gaya gambar manga dulu ya. Jangan pakai gaya gambar manga dulu. Kalian gunakan gaya gambar semi realis seperti yang saya contohkan. Kalau misalkan dalam beberapa pertemuan saya ngasihnya kok mirip manga Pak Ayub gitu kan. Nah, itu untuk mempercepat dalam saya memberikan contoh karena memang gambar realis itu lebih lama. Kemarin ada yang konsultasi gambarnya kurang rapi, saya nilai. Saya tanya, kamu kerjanya berapa lama? Nah, dia bilang 1 jam. Wah, 1 jam itu terlalu tergesa-gesa. Ya, orang saya yang sudah biasa gambar aja butuh 8 jam untuk bikin gambar yang detail. Apalagi teman-teman bisa 2 hari. Nah, beberapa mahasiswa saya tanya, Pak, kalian kerjain berapa lama satu project itu yang proporsi wajah itu ya, 3 wajah itu ya, 3 wajah. Ada yang 2 hari, ada yang 1 hari.
Nah itu lumayan, nah berarti lebih bersungguh-sungguh. Jadi butuh waktu. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kalau kasih contoh yang mungkin kadang yang simple, tapi teman-teman nanti ikuti yang seperti pada untuk gaya gambar, pakai gaya gambar yang realis ya. Nah ini kalau saya bikin gambar yang simple itu karena untuk mempercepatnya aja. Nah ini ada gangguan akses ya teman-teman ya. Ini saya record. Kalau misalkan nanti tidak bisa tersambung saya kirim upload ulang video cadangannya ya. Saya upload ulang video cadangannya. Ya, ini saya coba buat karakternya dulu. Nah ini dia. Saya buat beberapa karakternya dulu. Saya menggunakan intellectual property yang saya miliki ya. Ini orang terkenal ini. Nah, ini saya bikin IP yang saya miliki. Nah, saya cek dulu file detail. Oke, boleh sini. Nah, sekarang saya akan gambar. Sengaja menggunakan tinta merah. Komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan diantaranya adalah alis, ya, ada alis. Saya simpel dulu, nanti teman-teman yang realis ya. Ini ada alis, ya, hidung nggak usah. Nah, hidung tidak terlalu mempengaruhi dalam perubahan bentuk ekspresi wajah. Meskipun nanti kalau yang versi expand ya, hidung itu juga tetap mempengaruhi ekspresi wajah juga. Ya, tetapi ada beberapa yang paling penting dalam mempengaruhi ekspresi wajah. Di antaranya adalah alis, kemudian mata, ya. Nah, ini saya kasih yang simpel dulu. Kemudian mata, ya. Nah, di sini ada mata, dan yang terakhir adalah mulut. Nah, perhatikan ya, ada mata dan mulut, alis, mata, dan mulut. Jadi ada 3 komponen, ada alis, mata, mulut, bibir ya tepatnya ya. Nanti menjadi ekspresi ya. Ekspresi. Nah ini diperhatikan, ini catat nih. Nah, oke. Udah. Nah, bagaimana bisa menjadi ekspresi? Oleh karena itu perhatikan contoh saya ini baik-baik ya. Saya akan membuat beberapa wajah di sini. 1, mungkin nanti saya buat 6 wajah deh. 1, 2, 3, 4. Saya masih terlalu besar, saya perkecil lagi biar muat 6, langsung banyak gitu. Copy, paste. Nah, ada 6 wajah. Oke, ada 6 wajah. Nah, sekarang saya coba ganti alisnya aja. Ya. Ganti alisnya aja. Nah, bisa rubah menjadi seperti ini. Nah, tadi biasa aja, tiba-tiba marah, ya kan? Nah, alisnya aja loh ya, belum yang lain. Kemudian saya ganti alisnya
Tadi menyudut ke bawah, sekarang terangkat mengerutkan ke dahi. Jadi apa? Bisa sedih, bisa empati, ya. Nah, sekarang saya coba ganti matanya aja, ya. Ini kalau dalam dunia realis ya, ini mungkin merem tidur ya. Ini meleknya ke bawah, tapi kalau dalam dunia, nah ini sedikit distortif juga ini. Kalau dalam dunia kayak gambar manga atau kartun ya, nah kalau gini bisa jadi seneng malah ya. Nah, gini seperti ini. Kemudian saya ganti mulutnya, ya. Ini teriak. Saya sengaja pakai tinta merah buat teman-teman paham. Nanti pembeda. Nah, jadinya dia teriak atau ngomong keras. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan, kalau misalkan mau dibikin marah, ya sudah. Berarti alisnya mengerut, menyudut ke area matanya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau pengen coba kita ubah matanya jadi merem. Ya, merem. Nah, yang tadinya marah malah terlihat mungkin kesakitan mungkin ya, bisa jadi. Ya. Atau mungkin misalkan gini, terlalu terbelalak ya matanya, sampai kaget gini. Nah, ini kaget bisa jadi. Atau mungkin matanya sama kayak yang tadi, tetapi alisnya menjadi mengerut ke dahi. Nah, udah beda lagi kan ekspresinya, ya. Yang tadinya marah bisa jadi sedih. Nah, itu dia teman-teman, contoh membuat berbagai variasi ekspresi. Kita tinggal memainkan 3 komponen dasar pada wajah. Ya, diantaranya ada alis, ada mata, ada bibir. Nah, saya tidak akan memberikan variasi sampai ribuan. Ini kalau di variasi bisa ribuan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah memakan waktu tuh 10 menit kan. Ya. Nanti kalau yang saya maksud advance ya, misalkan saya cari referensi ya, angry face. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalian boleh nanti mencari referensi di sini ya. Angry face, orang kalau marah tuh gimana? Kalian perhatikan di sini. Ya, apakah cukup dengan alis dan matanya? Tidak, tetapi mengikuti kerutan pada wajahnya. Nah, sekarang saya maksud advance. Misalkan ada dengan karakter yang sama, ya, dengan karakter yang sama, saya buat dia sedang sangat marah, bukan sekedar mengubah kombinasi dari alis, mata, dan bibir aja, tapi menyertakan semua kerutan pada permukaan wajahnya, kulitnya, ya, misalkan seperti ini, kan? Nah, ini saya coba bikin contohnya yang simpel dulu. Nah, gini aja deh ya. Saya akan coba pertama. Nah, ini biar ngasih contoh yang baik dan benar ya. Takutnya nanti saya karena sudah hafal ya, ini diikuti. Nah, ini saya kasih sketsa ini. Saya kasih sketsa. Nah, teman-teman tahu letak proporsi letak matanya yang benar kayak gimana. Saya buat. Nah, ini marahnya, saking marahnya ya. Nah, ini saya buat. Nah, ini ada beberapa lekukan ya yang membuat alis ini mengerut dan menyudut. Ya, nah, di sini ada beberapa. Nah, di hidung juga sama. Nah, misalkan, nah, pasti di sini juga ada lekukan juga. Di sini juga mungkin ada ya. Misalkan matanya kalau dari samping, jadi ada garis yang turut berlipat di sini ya.
maka dia marahnya dengan pastikan ada bagian tubuh yang ikut berkerut karena efek marahnya dia. Nah, misalkan seperti ini, ya. Misalkan ini juga ikut berkerut, ya. Kalau kuping sih enggak, ya, sama aja. Mau marah atau enggak, biasanya bentuknya juga gitu-gitu aja. Nah, jadi ada beberapa kerutan di sini. Nanti teman-teman bisa sambil melihat kayak saya tadi referensi, ya, angry face, how draw angry face. Nah, di sini ada macam-macam. Marah itu juga macam-macam, nggak harus teriak, ya. Nah, bisa seperti ini. Ini hanya marah, ya. Kalau misalkan senang, sedih dan sebagainya, bisa kalian cari referensi juga nanti. Ya. Nah, ini saya buat contoh ke teman-teman sekalian. Ya. Ini bagaimana membuat ekspresi wajah. Ya, rumusnya ada 3 tadi. Ya, memvariasikan alis, mata, dan bibir. Baik, itu kemudian yang selanjutnya. Oke, ini dipahami dulu. Nah, ini masuk ke tahap selanjutnya yang sangat penting, harus disimak baik-baik. Saya akan buat di sini 2 ukuran kanvas. Nah, saya buat ini, saya bagi 2. Saya bagi 2 di sini, ya. Perbedaan proporsi tubuh laki-laki dan perempuan. Yang kiri cowok, yang kanan cewek, ya. Yang kiri cowok. Saya akan membuat cara mudah buat teman-teman, ya, gini. Ingat waktu pertama kali saya menjelaskan bentuk tubuh apapun bentuk objek itu, kalau kita gambar ibaratnya adalah berbagai variasi dari benda geometri. Nah, ingat kepala jadi seperti oval, bulat telur, ya, bulat telur. Kemudian ada leher. Nah, leher letaknya di sini, teman-teman, ya. Di sini ada hidung, ada leher, ya, seperti tabung, ya. Nah, di sini pundak, bentuknya seperti ini. Di sini ada bagian dada. Nah, ini saya bikin sketsanya dulu. Nah, di sini ada bentuk tubuhnya seperti ini. Nah, engsel bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini bahu ini nempelnya di sini, ya, bukan di sini. Nah, nanti saya jelaskan itu. Nah, ada di sini, tangan ada di sini. Nah, misalkan seperti ini, ya. Saya paste aja. Nah, karena saya digital, ya, enak, ya. Saya paste horizon. Mantap. Oke, sudah. Ya, enak kan. Nah, selangkangannya bentuknya seperti ini. Nah, ini saya menuju kalian mulai serius membuat proporsi tubuh. Nah, jadi panjangnya tangannya segini, ya, teman-teman, ya. Nah, ini saya bikin ukuran kakinya. Nah, kita bahas ke proporsi tubuhnya dulu. Oke, jadi ini kurang lebih kalau untuk proporsi tubuh laki-laki. Horizon. Mantap kan? Gampang, ya. Mata kuliah paling gampang gambar. Nggak ada mata kuliah yang segampang ini, nggak ada, teman-teman. Yang paling gampang ini gambar. Nah, kalau kalian pakai pensil, ya.
Kalau saya pakai ini, saya bisa Ctrl Z. Nah, ini dia proporsinya. Nah, bagian tangan ya itu bukan kebanyakan nih kalau pemula ya. Ini tangannya pendeknya pasti segini nih ya. Nah, pasti segini, yakin deh. Nah, pasti segini jadinya. Ya, saya yakin pasti kayak gitu ya. Jadi, nah ini kayak gini. Ya. Padahal yang benar adalah sepanjang ini. Ya. Hampir sama dengan ukuran bagian bawah selangkang ini. Kemudian saya untuk mempermudah pembagian ukurannya, saya bagi menjadi satuan ukuran kepala ya. Saya bagi menjadi ukuran satuan kepala ya. Copy paste. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini. Kira-kira kalau dalam satuan kepala ini ada berapa ukuran kepala? Satu. Saya seleksi. Copy paste. Jadi ngukurnya pakai ukuran kepala teman-teman. Bisa kalian kira-kira di situ nanti ya. Ini hanya untuk melatih proporsional kalian saja. Saya menemukan teori ini dari berbagai buku ya. Jadi berbagai buku. Sebenarnya buku yang saya pelajari banyak, tetapi yang saya kemas lagi jadi teori yang mudah. Nah seperti ini ringkasannya. Jadi teori saya nih kalau teman-teman pengen tahu ada anatomi Andre Loomis. Anatomi Andre Loomis. Nah ini teman-teman. Nah ini anatomi Andre Loomis nih. Nah kalian pusing bakal pusing kalau ngikutin ini. Makanya pentingnya kalau ada pengajar ya, bagaimana dari buku yang rumit itu dikemas lagi menjadi metode yang mudah untuk dipahami oleh kalian. Nah, jadi ini ya sebenarnya banyak teori yang saya pelajari bukunya, salah satu aja Andre Loomis. Sebenarnya banyak bukunya. Nanti kalian bingung ya. Nah, ini ada satuan kepala di sini. Jadi kalau di sini untuk dewasa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 satuan kepala. Ya 7 kali ukuran kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau saya 6 ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan juga nggak masalah sih. Jadi ukuran satuan kepala ini sifatnya untuk mempermudah dalam membuat proporsi agar kalian nanti proporsinya ideal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada, nah ini satu kepala, saya bikin garis ya di sini ya. Jadi kalau misalkan dari dada sampai ke sini ada satu lagi kepala, ya, ada satu lagi kepala, kemudian sampai di ada satu lagi ukuran kepala, ya, 7 sampai 6 lah ya. Ada lagi satu kepala, ada lagi satu kepala di sini. Ini untuk mempermudah aja. Ya, ada 6 ukuran kepala. Nah, untuk laki-laki ya, laki-laki itu menggunakan rumus segitiga terbalik. Nah, itu nanti aja ya. Nah, ini kira-kira kalau untuk laki-laki proporsinya seperti ini. Nah, lalu kalau untuk perempuan gimana? Kepalanya sama. Kita gunakan dulu rumus oval bulat telur. Seperti itu. Nah, lehernya hampir sama. Mungkin saya akan perkecil dikit. Kalau perempuan cenderung pundaknya agak mengecil seperti ini dan agak lebih turun. Kemudian saya buat di sini ada bagian dadanya. Saya belum membicarakan detail bagian tubuh ya. Di sini ada buah dada ya. Saya gambar aja bilang buah dada kan bukan porno. Letaknya di sini ya. Letaknya di sini. Kemudian di sini ada, nah di sini sampai tulang rusuknya. Baru masuk ke bagian perut. Nah, di sini ada bagian perutnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini bagian area perut di sini. Ya, area perut di sini. Kemudian ini selangkangnya memang bentuknya seperti celana dalam. Ya. Nah, kemudian pinggulnya karena perempuan itu membesar, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, untuk kakinya sama. Betis sampai telapak kaki bentuknya sama. Karena saya pakai digital, saya copy paste saja.
kurang lebih seperti ini ya. Nah, gampang kan gambarnya? Pasti gampang dong. Kita kuliah paling gampang nih. Oke, mantap. Kalau misalkan ini terputus, nanti saya rekodkan ulang ya teman-teman ya. Nah, sekarang tangannya, karena ini perempuan ya, bentuk dari tubuhnya lebih kurva ya. Nah, tangannya sama. Nah, sampai sini. Proporsinya kurang lebih segini. Kalau ini mau diperkecil ya, mungkin kalau terlalu besar ya nggak masalah ya. Nah, makanya perlu sketsa dulu, pensil dulu ya kan. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai bisa diedit. Kita bisa perkecil. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian tangannya saya copy paste aja. Nah, ini boleh di screenshot, boleh kalian perhatikan baik-baik. Nah, jadi ini untuk proporsi tubuh wanita. Oke, saya barengkan. Nah, ini kira-kira perbedaan dari lelaki dan perempuan ya. Nah, ini badannya seperti ini. Nah, kalau dikira-kira berapa karena ini laki-lakinya kepalanya lebih besar ya. Nah, jadi ini saya coba perbesar juga kepalanya agar mungkin skalanya sama ya. Nah, ini nggak masalah diperbesar dikit. Nah, misalkan seperti ini. Mungkin ini usianya dewasa awal ya, Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini hampir sama lah ya ukurannya ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, dengan ukuran kepala ya. Nah, ini kalau kita skala juga hampir sama nanti. Di sini kalau kita skala dengan ukuran satuan kepala hampir sama. Ya, jadi kalau menggambar, kalau ada rumus-rumus kayak gini ya teman-teman, itu dijadikan panduan aja ya, dijadikan semacam panduan. Ya, kalau misalkan kalian terlalu terpaku juga nggak baik juga sebenarnya. Terlalu terpaku juga nggak baik juga. Kalau terpaku jadinya nanti malah kalian nggak gambar-gambar ya. Nah, di sini ada 6 satuan kepala. Kalau saya pakainya 6 ya. Kalau kalian pakai 7 pakai antara 6 sampai 7 lah ya. 6 7. Jadi 7 tinggi badan manusia itu kira-kira 6 kali atau 7 kali panjang dari kepalanya ya. Jadi tinggi badan manusia itu kurang lebih 6 kali atau 7 kali tinggi dari ukuran kepalanya. Nah, seperti itu. Nah, ini buat perbandingan dulu lah ya, perbandingan dulu. Ya, ini hari ini dulu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana detail bentuk muscle otot itu seperti apa dan baru masuk ke tahap pose ya. Jadi baru masuk ke pose kita nanti. Nah, ini kita belajar proporsi tubuh dulu biar nanti kakinya nggak kependekan, tangannya nggak kependekan, proporsi wajahnya enak ya kan? Ya, jadi lebih ke proporsi dulu. Nah, itu diperhatikan, dicatat ya. Nanti tugasnya kalian ya. Memang kalau tugas mata kuliah menggambar itu setiap pertemuan tugas teman-teman ya. Biar mempermudah kalian kalau kalian nanti terbiasa khususnya bagi yang belum bisa menggambar ya. Tugas setiap hari itu sebenarnya kalau dipikir kurang ya masih kurang. Tetapi setidaknya kalian sudah melakukan praktek 1 kali dalam setiap subbabnya. Itu lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Ya. Ya, kalau saya beri tugas cuma 2 proyek besar dan bertahap seperti biasanya, mungkin teman-teman yang ini baru pertemuan pertama kenal saya ya. Nah, nanti biasanya kalau beberapa tugas itu ada 2 proyek besar, tapi dikerjakan bertahap. Walaupun nanti sama aja skornya juga sama. Ya, tapi kalau menggambar itu saya bagi-bagi menjadi tugas-tugas kecil, ya seperti itu. Biar langsung praktek. Kalau nanti prakteknya nanti nunggu nah itu kelamaan nanti.
Baik, teman-teman, itu tugasnya adalah kalian membuat 3 ekspresi wajah, ya. 3 ekspresi wajah, bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, ya. Tetapi yang paling penting gini, saya tentukan aja deh, biar nanti kalian nggak bingung. Ada 3 ekspresi, ekspresi marah, ekspresi senang, dan ekspresi sedih, ya. Ada 3. Ekspresi marah, ekspresi sedih, dan senang. Boleh laki-laki atau perempuan terserah, ya. Nah, perlu dicatat kalau saya tiap ada 3 ekspresi berarti wajahnya sama, ya, bukan wajah yang berbeda. Wajahnya sama tapi ekspresinya berbeda. Ya, seperti tugas pada tampak depan, tampak samping itu wajahnya sama, bukan wajah yang berbeda. Nah, wajah sama dalam angle yang berbeda ini saya melatih teman-teman agar terbiasa bikin studi karakter yang tepat, nanti kedepannya arahnya ke situ, ya. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya kalian coba memahami ini proporsi tubuh ini, ya. Nah, kalian bikin cukup di 1 lembar A4 proporsi tubuh laki-laki dan perempuan yang baik dan benar sesuai dengan yang saya contohkan ini. Kalau misalkan kalian mau cari buku lain, ya, menggunakan literatur yang lain, kalau saya pakainya salah satunya Andre Lumis. Kalau kalian pakai literatur yang lain dan kalian menjadikan itu sebagai tambahan acuan sandaran teori, saya tidak melarang, ya. Tetapi kalau merasa cukup dengan apa yang saya contohkan ini, silahkan. Karena ilmu menggambar pun itu sangat luas banget, teman-teman, ya. Nah, tiap autor, ya, tiap seniman, setiap komikus, setiap ilustrator itu punya metode yang berbeda, tetapi rumusnya hampir sama, ya, rumusnya hampir sama. Jadi tugasnya ada berapa? Ada 2, bikin 3 ekspresi wajah, boleh 1 lembar A4, 3 ekspresi 1 lembar, plus ini, ya, bikin proporsi tubuh manusia, laki-laki dan perempuan boleh dalam 1 lembar, ya. Kalau full A4 berarti ruangnya segini, ya, jangan ukurannya kecil segini, ya. Nah, ini saya nggak boleh, saya nggak suka ini. Nah, jangan segini ukurannya, ya. Tapi kalau A4 ya udah full segini. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, jadi itu teman-teman tugasnya, nanti bisa dikonsultasikan. Kalau ada kesulitan bisa langsung privat tanya ke WhatsApp seperti biasa, ya. Jadi ini termasuk banyak, ya, kelasnya yang sudah mulai aktif konsultasi dan laporan progres. Bagi teman-teman yang sama sekali tidak pernah laporan, bisa segera laporan segera mungkin. Kalau tidak laporan, pekerjaan kalian akan menumpuk, ya, menumpuk dan akan mempersulit teman-teman sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin di sini kadang ada yang masuk di list tapi ternyata dia sudah keluar dari kelas, ya, bisa mungkin koordinator kelasnya bisa laporkan ke saya, ya. Jadi saya tidak menanyakan seorang mungkin dia sudah tidak ada dalam kelas gitu, ya. Baik, saya rasa cukup, ya, teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu laporan progresnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.